Sekitar 2 menit yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Sigit Prakoso. Pak, sebenarnya butuh modal berapa kalau mau bangun RT RW net? Oke, ini masalah modal. Bisa nggak disimulasikan dengan low budget? Saya ingin membuat perpustakaan desa, nanti intinya kopi perpustakaan saya, domisili saya di Weleri, Tanjung Sari, Kendal. Oke, kita coba simulasi low budget ya. Low budget, benar-benar low budget. Oke, pakai gambar dulu paling enak lah, biar kebayang makhluknya seperti apa. Ini kita gedein dulu. Nah, sekarang arsitektur jaringannya dulu. Jadi di sini ada internet. Kemudian di sini ada modem. Bisa MiFi loh itu. Bisa MiFi ya, hati-hati. Tidak harus modem biasa aja, bisa MiFi juga boleh. Tapi kalau mau yang bagus, modem yang Mikrotik punya tuh, yang modem 4G-nya Mikrotik tuh. Oke, nyambung ke sini. Oke. Kalau Anda punya sambungan apa sih namanya? IndiHome atau apa, ya udah lebih bagus sih. Kalau nggak ada IndiHome ya kepaksa pakai seluler. Jadi ini boleh IndiHome, di sininya boleh IndiHome, tapi IndiHome nggak mau ya. IndiHome nggak mau disambungin ke RT RW net. Jadi ya udah jangan IndiHome lah. Pokoknya ini ke ISP atau yang lainnya bisa 3G atau 4G. Jadi pilihannya itu ya. Jadi ISP-nya udah jelas nggak mungkin IndiHome, soalnya IndiHome nggak mau disambungin ke RT RW net. Oke, sekarang urusannya ke belakangnya. Ini RT RW net di belakang sini. Sini Anda punya beberapa pilihan, pakai LAN di belakangnya. LAN. Jadi konsekuensinya di sini ada hub ya, ada switch atau hub gitu. Switch, terus masuk ke LAN. Jadi ini nyambung lagi dari modemnya ke switch, masukin ke LAN. Nah, kalau memang pengen bikin perpustakaan, di sini ada server perpustakaan. Sebenarnya file server kecil doang sih. File server perpustakaan. Ini bisa kita isi. Kalau mau gombal-gombal sih bisa isi lagu, video, tapi kalau mau yang lebih serius ya kita bisa isi buku dan sebagainya. Tergantung tujuan hidupnya yang mana. Oke, jadi perpustakaannya nyambung ke sini. Terus, nah di sini kalau mau nyambung ke rumah-rumah bisa lewat LAN ke rumah-rumah. Yang rumah yang dekat tarik aja kabelan. Kalau yang agak jauh kita bisa pakai access point. Wi-Fi. Ini nyambungin ke sini. Nah, ini di rumahnya. Ini rumahnya. Rumahnya bisa pakai ini ya. Bisa pakai wajan bolik lah, apa terserah. Bisa. Ini rumah. Atau tulisnya klien. Rumah. Oke. Jadi di sininya bisa pakai wajan bolik dan sebagainya. Masuknya ke sini. Jadi pilihannya kayak gini. Oke, sekarang Anda punya dua jenis pengeluaran. Ada pengeluaran operasional. Operasional. Contoh pengeluaran operasional tuh langganan ke ISP. Ini bisa tergantung sih, atau modem langganan 4G. Kalau mau gombal 4G-nya bisa 2-3 modem jadiin satu. Tapi kalau mulai dengan satu dulu, misalnya kita langganannya 300-400 ribu per bulan. Biaya operasional lain adalah listrik. Biaya operasional lagi gaji operator. Contoh, listriknya nggak tahu berapa, ini listriknya kecil banget sih. Nggak tahu nih listrik berapa. Ordernya ratusan ribu lah listriknya. Misalnya RP. Soalnya ini
listriknya kan segede lampu sih sebenarnya, sama lampu biasa nggak beda jauh. Misalnya kita 100 atau 200 ribu lah per bulan. Nah, ini operatornya nggak tahu gajinya berapa, ikhlasnya berapa di sini operator. Misalnya 500 ribu per bulan. Itu operasional ya. Apalagi operasional itu tuh. Paling nanti harus nabung buat kalau peralatan kena petir. Sama maintenance ya. Tabungan maintenance. Kalau buat kena petir lah apa. Jadi kita perlu nabung sih. Jadi jangan semua duit itu dihabisin. Harus ditabung, soalnya kemungkinan peralatan akan kena petir, dicolong lah, sebaiknya jangan dicolong sih. Oke, sekarang investasi. Jadi ada dua jenis pengeluaran ya, ada yang per bulan harus keluar, ada yang investasi awal. Sekarang masuk ke investasi awal. Oke, invest. Biasanya kalau kita ngomong sama operator seluler, yang ini namanya OPEX, operational expense. Yang investasi namanya CAPEX, capital expense. Jadi kalau kita pakai istilah-istilah mereka, tapi kita pakai istilah kita sendiri aja dah. Sekarang kita butuh modem WiFi. Modem, kalau kita pakai 4G bisa pakai modem yang mikrotik ya. Ini agak bagus loh, ini bukan murahan. Cari di Shopee kali. Shopee, cari mikrotik 4G. Oh, yang kayak gini, support USB, kemudian USB-nya USB modem USB 4G berarti dia. Oke, berarti kalau yang murah yang ini berarti sekitar sejutaan lah, 1 juta tambah modem modem 4G ya. Nah, ini modem 4G-nya kayak gini. Jadi pakai modem 4G kayak gini, harganya 300.000 tambah mikrotik. Jadi modemnya modem kayak ginian. Modem USB 4G bisa untuk WiFi. WiFi modem. Ini ada WiFi-nya apa gimana sih? Penasaran. Saya belum pernah beli modem ini soalnya. USB WiFi. Oh, ada WiFi-nya dia. Tapi nggak tahu lah. Soalnya kita butuhnya kayak gini nih. Butuhnya modem yang bisa sambungin ke LAN. Nah, yang masalah itu. Jadi kita sebenarnya butuhnya modem 4G aja. Modemnya harganya sekitar 300 sampai 400.000. Oke. Modem aja ya. Modem Rp 300 sampai 400.000. Modem 4G. Udah gitu kita butuh router. Router mikrotik. Router mikrotik. Mikrotik yang ada USB-nya. Nah, ini router mikrotik yang ada USB-nya tadi. Mikrotik. Ini ada USB-nya, support USB. USB-nya kalau nggak salah bisa dicolokin modem nih. Nah, ini harganya, atau kalau ini mahal banget nih. Yang ini harganya 4 juta. Tapi bisa bonyok. Jadi saya nggak rekomen yang ini buat yang murah. Kalau mau yang agak mahal yang ini. Ini enak banget makanya. Jadi bisa langsung diarahin, sinyalnya bagus banget, langsung keluar kabelan ke bawah. Yang kalau yang ini bagus, ini harga mahal 4 juta ya. Kalau yang ini 800 ribuan berarti. Nah, ini udah siap pakai. Wow, ini udah tinggal pakai doang nih udah. Oke, ini harganya sekitar 800.000. Ini 800 ribuan. Oke. Nah, sekarang switch. Switch harganya, switch up murah, 150 ribuan yang itu mah. Switch hub. Harganya tuh kan murah-murah ya, 150.000 dapat. Tinggal milih mau berapa port. Ada yang 60.000,
anggaplah 150.000. Oke. Switch hub RP 150.000. Oke. Terus mana lagi? Sorry, ini switch sudah. Yang penting lagi adalah access point buat nyambungin ke tetangga. Kalau saran saya sih bisa pakai ini ya, access point outdoor. Jadi pakainya itu access point outdoor. Jangan yang ini, jangan yang repeater. Carinya access point outdoor beneran. Ini outdoor. Ini harganya 500.000 perak. Ini outdoor rata-rata 500.000 perak nih. Tapi ini 5 giga jangan. Oh, cari yang 2,4 GHz outdoor. Oke. Nah, ini tenda harganya 400 ribuan. 400 sampai ini 5 giga jangan. Belinya 2,4 aja nih. 500 ribuan lah. Oke, ada TP-Link juga jualnya 500 ribuan. Ini tenda 500 ribuan. Oke, jadi akses point outdoor 5 AP 2,4 outdoor 500 ribuan. Oke, itu udah gitu kabel. Oh, server. Kalau mau ini server. Kalau mau gombal, kalau emang cuman buat file sharing, mungkin yang murah makanya Raspberry Pi tambah hard disk sih sebenarnya. Jadi tapi kalau memang serius bisa pakai NAS kalau buat file sharing aja ya. Tapi NAS harganya lumayan. Oh, coba nih cari yang NAS. Tuh harganya 5 juta yang bagus. Ini ada yang 2 juta nih. Nih. Jadi harganya yang bikin mahal sebenarnya harddisknya doang sih. Jadi kalau mau murah, Anda bisa pakai komputer bekas aja. Jadi kalau murah bisa komputer bekas. Komputer bekas yang jangan yang bagus-bagus banget lah, yang biasa aja. Nih, sejutaan. Jadi bisa pakai komputer bekas sejutaan. Oke. Soalnya kalau kita pakai Raspberry pun harganya sekitar segitu. Jadi kalau saya cenderungnya komputer bekas, nggak usah pakai monitor, cuman prosesornya aja, CPU-nya. Ini 500 ribuan. Oke. Jadi komputer bekas bisa harganya parah banget. Tinggal kita colokin harddisk. Harddisk harganya sekitar 1 juta lebih, 1,2, 1, sekian. Jadi 2 juta udah dapat beres. Oke. Jadi di sini komputer plus harddisk 2 jutaan. Oke. Jadi ini semua ini kabel belum saya beli ya. Masalahnya kabel tergantung berapa meter. Kabel tuh sekitar 500 ribu apa berapa per satu gulung gede. Kalau udah main bikin Ethernet kepaksa beli kabelnya satu gulung ya. Kabelan satu gulung. Mana kabelan gulungan? Ya, jualnya meteran. Nih. Nih, satu roll. Ini harganya sekitar seginian nih. Jadi sekitar 500 sampai 600-an. Tapi ini Cat 6 yang mahal ya. Jadi kalau Cat 5 itu sekitar 500 ribuan. Jadi kabel LAN satu roll sekitar 300 meteran sih. 500 ribuan. Oke, sekarang kita pakai kalkulator ngitung ya. Ini di sisi kitanya. Nanti kliennya tuh kira-kira kalau pakai antena buat klien ya, wajan bolik. Buat kliennya tuh wajan bolik tuh harganya sekitar seginian. Yang udah lengkap sama ininya 300 ribu nih. Ini kemungkinan udah lengkap sama wifi-nya ya.
Soalnya yang mahal wifi-nya sih sekitar 150.000 perak lah wifi-nya. Jadi harga antena ini mereka jualnya 120.000 tambah wifi-nya. Jadi yang kalau lengkap sih 300 ribuan. Kalau Anda bisa bikin sendiri bisa lebih murah sih. Nah, ini udah lengkap nih. Promo antena wajan bolik wifi USB wifi high gain 425.000 itu di Jogja. Jadi itu untuk kliennya kalau pakai wifi. Oke. Jadi ini di kliennya pilihannya wajan bolik Rp 300 sampai 400 ribuan. Kalau bisa bikin sendiri lebih murah, asli lebih murah kalau bisa bikin sendiri. Oke. Jadi kliennya segini, kitanya segini. Nah, kita hitung. Kalkulator, mana kalkulator? Otaknya udah susah buat ngitung. Kalkulator. Basic mode. Oke. 400.000 tambah 800.000 tambah 150 tambah 500 tambah 2.000. Kebanyakan. Ngedelete gimana caranya nih? Clear. Ya, hilang semua lagi. 400 tambah 800 tambah 150 tambah 500 tambah 2 juta tambah 500 sama dengan jadi total di sebelah sininya investasinya 4,5 juta lah kira-kira ya. Jadi di sini kira-kira investasi Rp 4,5 juta. Biaya per bulannya clear. Sekarang biaya per bulan 400 tambah 200 tambah 500. Ini tabungan maintenance-nya nggak dimasukin ya. 1,1 minimal. 1,5 lah tambah tabungan ini ya. Jadi kita punya operasionalnya sekitar Rp 1,5. Kira-kira daerah sini minimal investasi dan ini lupa di sini tiang antena tower belum dimasukin nih. Tower itu tergantung tingginya, bisa kita lihat di sini tower triangle. Tower triangle ini sekitar 1,5 juta nih. 1,5 juta satu stack. Satu stack sekitar 5 meter. Jadi tergantung kita mau. Nah ini kan 14 juta ini kalau nggak salah 3 stack nih. Nggak tahu berapa. Cek aja. 25 cm tinggi 25 meter yang ini. Jadi 14 juta 25 meter. Kalau kita cuma 15 meter lebih murah. Gitu ya. Jadi tower jualan stack-stackan. Jadi 1,5 tuh kira-kira 1 stack 5 meteran. Oke. Ini 2,5 juta nih 1 stack. Jadi tergantung mau yang kualitas mana yang kita ambil. Kalau yang murah yang ini nih. Coba lihat. Tower triangle pertukangan hand tools. Ada meternya nggak? Nih panjang 5 meter. Oke. Jadi 1,5 5 meter di Jakarta. Oke, jadi ini masukin. Mana tadi? Towernya tuh juta per 5 meter. Investasinya ini belum tower ya. Misalnya kita pakai tower 15 meter, jadi atau pakai tadi yang tower yang mahal tower sih. Tadi yang berapa tuh? Tadi ada yang 25 juta kalau nggak salah ya. 14 juta. 15 juta 25 meter ya. Jadi pakai yang ini aja ya. 15 juta 25 meter kita punya harga jadi berapa?
RP 20 juta, tower 25 meter. Jadi kira-kira, jadi tanpa tower sekitar 5 jutaan, dengan tower 20 juta, towernya 25 meter. Oke. Jadi kita udah bisa perkirakan kira-kira daerahnya sebelah sini. Kalau kita nggak mau pakai tower tinggi, bisa juga pakai pipa ledeng taruh di atas atap. Murah. Pipa ledeng harganya sekitar 100 ribuan. 200 ribuan lah. Pipa ledeng 6 meter ya. 6 meter lagi. Iya, bener. Nah, saya pipa ledeng jadi yang plastik. Pipa ledeng yang ini besi. Nah, kadang-kadang orang jual paket RT RW net nih. Coba di Shopee dijual nggak? Ada yang jual paket RT RW net. Oh, enggak. Ini paket full setting, ini routernya doang yang dijual. Curang lu. Ini router rata-rata jual routernya doang. Jadi kalau, nah ini udah nih udah mulai jadi nih. Tanpa tower ya. Tanpa tower loh ini tidak pakai tower. Harga sekitar 5 jutaan. Jadi harganya segitu sih. Ini tanpa, ini routernya doang, dia curang dia. Ini jadi kalau dikurang-kurangin ya, ini ada yang 2,7 juta lah segitu. Jadi coba kita lihat di Bukalapak. Yang suka banyak Bukalapak soalnya, yang rada aneh-aneh kayak gitu. Nih 4 juta. Yang ini 3 juta. Ini 3 juta. Ini mana lagi? Harganya dari situ sih. Ini 3 juta. Jadi antara 3 juta sampai 5 juta daerah situ. Oke. Jadi yang investasi awalnya segini. Ini belum termasuk tower yang tinggi ya. Semua itu nggak dihitung tower. Jadi kalau Anda pakai tower, tambahin tower. Terus biaya per bulannya kira-kira segini. Mudah-mudahan bisa. Tapi ini harganya lebih mahal karena ada 2 juta komputer sama harddisk karena pengen pakai file server tadi. Kalau komputer sama harddisknya dicabut, 2 juta dibuang. Jadi harganya 2,5 juta sih. Tanpa perpustakaan ya, 2,5 juta. Tadi yang dijual paket-paketnya sama harganya 2,5 sampai 4 jutaan. Jadi sama lah harganya kira-kira. Gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan untuk Mas siapa tadi? Mana yang nanya? Ini dia. Sigit Prakoso tentang RT RW net, budget RT RW net.